berarti keliru lagi. Sebentar, saya keluar aja dulu. Sebentar, sorry. Saya save dulu aja. Nah, ini sudah bikin lagi saja. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, kelihatan. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti. Jadi begini. Filosofi ya. Jadi kita pakai filosofi dulu. Kenapa struktur terutama ya. Struktur kita pelajari. Ya. Pertama, yang perlu Anda ketahui bahwa ranah struktur itu sepenuhnya oleh teknik sipil ya. Sipil dalam hal ini kita ke bangunan. Ya. Terus arsitek ngapain gitu kan? Jadi begini, dalam ranah kekuatan ya, kekuatan kehandalan bangunan itu sepenuhnya memang kita tidak mampu ya, dan itu nanti hak sipil ya. Jadi yang tanda tangan kehandalan bangunan mengenai kekuatan bangunan itu sepenuhnya sipil. Kita nggak akan berani dan tidak mampu ya, apalagi menghitung. Oke. Dua, kenapa arsitek perlu ya? Karena kehadiran struktur ya, atau konstruksi lebih tepatnya. Kalau struktur itu sistemnya ya, kalau konstruksi itu sudah ke materialnya. Jadi konstruksi baja. Jadi bukan kalau kita mengatakan bukan struktur baja tetapi konstruksi baja. Bukan struktur beton tapi konstruksi beton. Jadi konstruksi itu sudah mengkaitkan dengan material. Ya. Kehadiran struktur atau konstruksi lebih tepatnya itu akan kalau boleh dikatakan mengganggu, boleh katakan akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi visual arsitektur ya, ya. Atau secara arsitektural itu kehadiran konstruksi itu akan berpengaruh ya, pengaruh. Nanti saya ceritakan detailnya kenapa itu perlu. Jadi kehadiran struktur itu harus kita pelajari ya, harus kita pelajari. Nah, dua hal ini yang akhirnya kenapa kita harus belajar struktur ya. Sekarang kompetensinya apa ya? Kompetensi struktur di arsitektur ya kan, atau struktur bagi arsitek ya, nanti struktur kekuatan itu semuanya milik sipil ya. Jadi kehandalan kekuatan sepenuhnya itu milik teknik sipil bangunan ya. Nah, kompetensi struktur ya, struktur
bagi arsitek itu apanya gitu lah. Kalau kompetensi kekuatan sipil kan memang betul dia. Nah, kompetensi struktur bagi arsitektur apa? Jadi kita hanya pada sistemnya saja. Sistem itu apa? Ya. Sistem itu kan rangkaian satu dengan yang lain bekerja bersama. Itu sebuah sistem. Ya. Struktur muncul ya, itu karena suatu sistem. Ya. Sistem apa? Sistem berpengaruh itu apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah pembebanan. Akibat pembebanan ini, maka sistem struktur muncul. Ya. Ya, kemarin sudah disinggung ada beban vertikal dan beban horizontal. Ya, itu aja dua itu. Bebannya vertikal dan horizontal, gravitasi dan dari samping. Dari samping itu angin, gempa dan sebagainya. Kalau dari vertikal itu gravitasi. Akibat gravitasi maka masing-masing material itu punya intrinsik atau punya bebannya, ya, punya beban berapa kilo-kilonya itu tiap material ada. Nah, sistem pembebanan itu seperti apa? Ya, jadi cuman begini aja. Saya fullkan. Jadi tadi ranah atau kompetensi arsitek di bidang struktur kompetisinya sampai mana? Jadi yang kita pelajari adalah hanya sistemnya. Sudah kompetensinya itu mengetahui sistem sudah titik. Tidak usah memanjang lebar. Nanti betonnya harus isi besi berapa itu nanti urusannya, urusan sipil sepenuhnya. Jadi kalau kita sudah merencanakan bangunan bertingkat, ya IMB juga sekarang 2 lantai sudah harus pakai sipil sehingga 2 atau 3 lantai ya, 3 lantai itu sudah harus menggunakan teknik sipil. Ya sudah kita memang harus kerjasama. Kita gambar, mereka menghitung, kemudian di berkas itu kita izin untuk keluar IMB gitu ya, izin berikan bangunan. Jadi sistem apa? Ya sistem pembebanan saja sudah. Kita tahu kalau ada beban bagaimana gitu. Kalau ada beban bangunan itu terus kita ngapain? Ya sistemnya saja begini. Ada beban gitu ya, diterima oleh lantai kan gitu ya. Diterima oleh plat lantai gitu ya. Plat lantai, kemudian di bawahnya plat lantai ada balok gitu ya, ada balok. Jadi lantai ini kemudian lari ke balok, balok dialirkan ke kolom ke bawah ke pondasi. Sudah titik. Jadi kompetensi arsitek itu aja sudah. Ini ada beban, jadi ini plat lantai misalnya ya, plat lantai ini ada balok di sini, lebih pas begini ya. Nah, ini ada pembebanan di sini, beban ini lari ke balok gitu kan, lari ke balok, balok lari ke kolom, ya, kolom lari ke pondasi atau tanah. Udah, segitu saja. Iya memang arsitek, ya pengetahuan seperti itu. Ya, tidak lah. Kenapa kita pelajari? Nah ada begini. Kalau misalnya Anda mau membuat fasad bangunan, tampak bangunan, nah, kan ada kolomnya. Kolomnya mau dilihatin atau tidak? Ya, mau kelihatan atau tidak? Ya. Nah, baloknya mau dilihatkan atau tidak? Kalau balok mau tutup plafon ya sudah, gitu ya. Kalau kolom kan nggak mungkin. Kalau misalnya kolomnya tidak mau dilihatkan di luar, secara dibungkus kaca semua. Ya. Tapi kan Anda nanti di dalam kelihatan kolomnya. Mau disembunyikan lagi, gimana menyembunyikannya? Dibungkus tembok, dibungkus triplek, kan tetap muncul dia. Akan muncul, mau bulat, tutupnya atau mau kotak atau mau persegi panjang muncul di sana. Nah itu akan akan mempengaruhi visual arsitektural, ya, akan muncul. Ya, ya, jadi nanti
kolom atau balok atau kolom itu akan sangat berpengaruh. Kalau lantai mungkin enggak gitu ya, mungkin tidak terlalu ya. Ya, nanti kolom. Nah, di kuliah semester 3 ini kita membicarakan sistem struktur, ya, sistem struktur ya, kolom dan balok, ya, kolom dan balok, ya. Atau dalam buku-buku mungkin kolom and beam, ya, and beam, ya. Atau disebut dengan rigid frame, ya, rigid frame. Tuh, biasanya begitu. Nah, kalau sudah kita bicara kolom dan balok, ya, terus lantai ini sistem struktur bukan? Ya bukan, wong kita sudah membicarakan sistemnya adalah kolom dan balok, artinya kekuatannya adalah kolom dan balok. Lantai itu hanya pengantar. Jadi nanti kalau Anda ke kampus, kampus kita di lantai 2 dan 4 itu, yang kita injek lantai ini itu bukan struktur. Bukan sistem struktur ya. Kalau terhadap gempa berpengaruh dan sebagainya itu urusan teknik sipil, tetapi teknik sipil pun tidak menghitung plat lantai ya, menghitungnya selalu karena yang dibicarakan itu kolom dan balok ya kekuatan balok dan kolom. Ya. Nah, bagi arsitek kolom dan balok ini akan sangat berpengaruh terhadap visual ya. Kalau Anda mau mengekspos balok nanti wah baloknya berapa ini tebalnya, berapa ini. Nah, itu berapa besarnya itu kita mengarahkan ya, memberikan desain. Saya pingin baloknya itu pipih gitu ya. Tebalnya itu 30 ya, tingginya itu sekian. Atau kolomnya itu saya pingin pipih itu, depannya itu yang kelihatan harus 30 cm. Saya tidak mau lebih. Itu harus kita strict ke sipil. Ya, kalau kita tidak strict mengarahkan begitu dan kita menyodorkan sebuah denah, itu ya akhirnya apa? Sipil asal menghitung, ya asal menghitung udah pokoknya kekuatannya sekian, 40, 40, 40, 50 urusan saya kekuatannya begitu. Tapi bagi arsitek kan enggak seperti itu, ya. Nanti ada konsep modern satu mass building masa bangunan pingin yang disebut dengan konsep lightness itu ringan gitu ya. Jadi membuat kolomnya itu kelihatan kecil-kecil gitu. Ya, sehingga lightness. Ada yang maskulin gitu ya. Maskulin itu kolomnya kelihatan besar-besar sehingga bangunan itu begitu kokoh. Ya. Misalnya museum. Museum itu kan sebuah kekuatan alam ya. Yang dari museum itu kan menggambarkan sebuah cerita masa lalu sampai sekarang. Berarti perlu satu bangunan yang kelihatan kokoh. Ya. Kekokohannya itu dimunculkan dengan kolom yang besar-besar gitu. Nah itu maskulin dan seterusnya. Ya konsep-konsep itu muncul sebagai landasan arsitektur konseptual. Ya, oke. Ya kembali ke sini gitu ya. Nah, di semester ini kita membicarakan kolom dan balok. Ya nanti ada kolom dan balok dari baja ya itu dan ada kolom dan balok dari beton tulang ya, beton bertulang. Nah, nanti saya yakin memang lebih banyak ke beton bertulang ya. Baja sedikit apapun kehadiran baja dan beton terutama dalam kolom balok itu akan mempengaruhi visual arsitektur. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saya membuat sebuah rangkaian ya, rangkaian apa namanya? Rangkaian kolom dan balok ya. Satu lagi. Oke. Oke. Ini untuk memudahkan saja. Di sini ada kolom, di sini ada kolom. Ya, ini saya titik-titik saja biar cepat. Ya, semuanya perpotongan ini ada kolom. Oke. Ya. Kita alhamdulillah kita sudah terakreditasi ya internasional yang disebut dengan AUNKE ya. AUNKE ASEAN ya. Itu kita mencoba ya walaupun struktur dianggap tidak ini
mudah-mudahan ini kan sebenarnya gambar teknik ya. Mudah-mudahan gambar teknik sudah menyesuaikan bahwa cara-cara penggambaran ini nanti sudah tercermin di tugas akhir maupun tugas-tugas kecil ya. Ini bagian dari ya kontribusi yang kecil dari struktur, walaupun ini sebenarnya wilayah gambar teknik. Ya, mudah-mudahan gambar teknik dulu sudah seperti ini. Ya. Kalau di bawah itu ya seperti ini namanya kita sebut dengan tulisan 1 2 3. Kemudian yang ke atas ini gitu ya. Itu A, B. Silahkan kalau tanya langsung tanya saja ya. Ini D dan seterusnya. Nah, ini standar begini nih ya. Jadi yang di bawah itu pakai angka, yang ke atas itu pakai huruf. Ya. Jadi ada yang ini dengan ini gitu ya. Ada yang dengan noktah begini, ya, itu relatif. Tapi ada seperti ini. Nah, kemudian Anda menyebutannya ini, misalnya yang paling bawah kiri, itu disebut dengan kolom 1A. Ya, kolom 1B, kolom 2B, kolom 2A, dan seterusnya. Jarak antara kolom 1A ke kolom 2A ini, ya, itu misalnya Anda tulis di sini 6. Ya, kolom 1A ke 1B misalnya ini harusnya ini yang 8 ya, yang lebih panjang ya. 8 misalnya, ini yang 6 itu ya. 6. Oke. Jarak 8 atau 6 ini yang disebut dengan bentang. Bentang. Atau modul ya. Modul kolom ya, atau bentang. Kalau sudah seringkali memang bentang itu dimunculkan pada nanti di sistem struktur bentang lebar gitu ya, bentang lebar. Nah, tapi tetap namanya bentang kecil ya. Bentang lebar itu misalnya di atas 25 meter atau berapa gitu ya, itu bentang lebar. Sistem strukturnya. Tetap di sini boleh dikatakan modul ya atau bentang. Bentangnya berapa? Yang memanjang 8 meter, yang memendek 6 meter, itu bentang. Kita menyebut titik-titik kolom 1A gitu ya. Ini kolom 1B, kolom 1C dan seterusnya. 2A, 2B dan seterusnya. Ya. Tadi persoalan bagi arsitek ya, dengan melihat sistem struktur semacam ini, itu kan kita berapa ya gedenya balok ini. Ya kan? Berapa gedenya balok ini? Atau saya warna lain. Ya, gitu ya. Berapa ini balok ini? Berapa tebalnya balok ini, besarnya balok ini, dimensinya lebih tepat, dimensinya balok ini dan balok ini berapa. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ada, ini saya ambil ini kolom 1A itu ya. Ini kolom 2A ya, kolom 1A ya, ini kolom 2A ya, yang ini ya. Yang ini ya. Ini ada balok. Ini ada balok. Oke. Ini jadi berarti bentangnya 8 meter. Nah, berapa tebalnya ini? Kan itu, atau besarnya ini berapa? Nah, balok itu ya, balok selama dia menumpu pada kolom yang sama ya, ini misalnya ya, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Selama dia menumpu di kolom 1 dan kolom 2 sampai lantai berapapun itu besarnya sama. Ya. Kalau kolomnya jelas beda. Ya, kolom 1A di lantai 1 pasti lebih besar dari yang di lantai 2. Lantai 2 mesti lebih besar dari yang lantai 3. Ya, itu. Ya, kalau sama pun nanti besinya yang berbeda, gitu ya. Ya, artinya ada perbedaan kolom itu. Kalau bisa dimensinya kolom yang berbeda, bisa dimensinya sama, nanti isinya yang berbeda. Ya, itu urusan sipil, urusan sipil. Nah, tuntutan kita atau kita menuntut ya, kalau ini misalnya dari depan itu fasadnya ya, nah, besarnya ini berapa, itu yang penting. Mau dari lantai 1 sampai lantai 10 itu saya menginginkan besarnya berapa, lah itu harus dari kita, karena kehadiran kolom yang kita kelihatan itu akan mempengaruhi fasad bangunan, akan mempengaruhi set
estetika bangunan Anda yang ingin Anda tampilkan. Oke. Jadi selama kolom tumpuannya sama, itu berarti besarnya balok sama. Nah, ini contoh lagi satu mungkin akan berbeda kalau misalnya begini. Ini kolom 1A gitu misalnya ya, ini kolom 1B, ini kolom 1C misalnya. Ya. Ini begini misalnya. Nah, besarnya 1A, 1B ini itu akan berbeda dengan kolom 1A ke 1C. Pasti akan berbeda karena bentangnya berbeda. Ya kan? Kalau misalnya ini bentangnya 5, ya ini 5, berarti menghitungnya ini adalah bentang 10 di lantai kedua misalnya. Oke. Sampai di sini paham dulu ya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana? Saya ulangi lagi di sini gambarnya sedikit gitu ya. Untuk memperjelas, saya besarkan dikit. Oke. Ini tadi yang kolom 1A, 1B, 2B. Ini saya ambil segini dulu ya. Ini tadi nggak bisa, ini harus ada ini satu lagi. Harus minimal 3. Oke. Tadi A gitu ya. 1 ya, sorry. 1, 2, 3. Ini A, B, C ya. Ini 8, ini 6, ini 6, ini 8. Oke. Nah, sekarang berapa dimensi ini? Gitu ya. Dimensi balok ini, gitu ya. Kita belum ke kolom. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung ini beban yang ditumpu oleh kolom 1A. Nah, ini 1 ya. Berapa beban yang ditumpu oleh kolom 1B dan berapa beban yang di kolom 1C, 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Caranya adalah ya kita bagi 2 ya. Sudah gini aja kita bagi 2. Semua bagi tengah gitu ya. Bagi tengah, ini juga bagi tengah. Oke. Ya. Wilayah yang ditumbuh, saya warna lain saja. Ya. Warna yang ditumbuh oleh kolom 1A itu adalah ini. Oke. Ya. Kolom yang ditumbuh oleh 2A gitu ya. Misalnya ini. Oke. Kolom yang ditumbuh oleh 1B, kolom 1B itu berarti ini. Ini ya. Nah, kolom yang ditumbuh oleh 2B adalah ini. Oke, sampai sini. Ada yang keberatan? Nah, jadi seperti payung sebenarnya ya, kayak payung dijejer-jejer itu masing-masing pegangan payung itulah strukturnya. Oke, nah, kalau melihat seperti ini, ya kolom yang paling kecil mestinya yang kolom apa? Halo, halo. 1A, Pak. A1, Pak. Wah. Kolom yang paling besar? 2B. 2B. Ya. Kalau kita tidak tahu ini, kira-kira ini suudon ya, suudon. Kira-kira orang ahli teknik struktur, ya teknik struktur, ahli struktur, kira-kira kalau kita nggak tahu, kita bodoh lah misalnya gitu ya.
ngitung siji wae gitu. Menghitung satu saja. Kira-kira menghitung yang mana? Semuanya mau dihitung? Yang paling luar paling Pak. Yang mana? Kolom berapa? Kolom A paling. Yang paling besar, Pak. 1A. Nah, nanti kalau ngitungnya satu saja 1A, lainnya kecil nanti nggak kuat di apa namanya? Ya kan? Kalau menghitung hanya ini, ya. Nah, ini nanti ditaruh di sini nggak kuat ini. Kenapa nggak kuat? Nah, kita coba luasan yang ditumpu oleh kolom 1A berapa? Wilayahnya berapa meter persegi? 1/4 Pak. 1/4-nya. Luasnya kan. Ini kan ada 8, ini ada 6. Tapi kan yang dihitung hanya ini dibagi 2. Berarti ini berapa ini luasnya ini? 12. 12. Kan 6 kali 3. Yang ini 2B ini berapa? 48. 48 coba. 48 banding 12. Ya, sebelum kita tahu ini ya, kemudian wes pokoknya aku gawe dinah gitu kan, misalnya dinahnya seperti ini, dari sipil menghitung, alah arsitek orang ngerti, ngitung aja satu. Ya, misalnya ini. Akhirnya apa? Ya, besaran ini karena muncul di sini. Ya, muncul di sini. Muncul di sini. Nah, besarnya sama semua, padahal ini 1/4 aja cukup. Yang ini setengah aja cukup kan gitu ya. Setengah dari ini misalnya. Setengah dari ini juga setengah aja dari ini cukup. Karena kita nggak tahu, ini aja disodorkan. Wah harus 60 kali 60 gitu. Wah 60 di sini fasadnya jadi, tadi saya bilang ada maskulin gitu kan. Ada apa namanya, ada maskulin, apa namanya, si arsiteknya udah manut aja. Padahal ini cukup setengahnya dari misalnya ini ya 2A itu kan setengahnya dari 2B, 1A 1/4-nya dari 2B. Ya kecil saja. Misalnya ini tadi 60 misalnya, ini mungkin hanya 35 kali 35 karena hanya 1/4-nya memang. Yang 2A setengahnya ini. Ya kan, ini hanya setengahnya ini. Gitu. Ya, oke itu. Nah, sekarang kita mau menghitung beban yang ditumpuk oleh kolom 1A. Kita buktikan bahwa dia lebih kecil, ya. Kemudian 1B, 2A dan seterusnya semua. Nah, kalau ini tadi dengan rangkaian yang semacam ini, ya, ini kan kalau kita bagi, ya nanti tipenya hanya ada 4. Ya, coba kita bareng-bareng analisis dulu sebelum ke sana ya. Kita lihat. Kita lihat di sini. Jadi rangkaian sebanyak ini, ya sepanjang ini atau lebih luas lagi, selama bentangnya itu 8 dan 6 ya ukurannya, itu yang ada hanya ini 1, ya, ini 2 tadi, ya, ini 2, ini 3, ya, dan ada 4. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada lagi nggak kira-kira? 3A sama dengan, ayo, 3A sama dengan 2A, Pak. 2A. 2A. Nah, ini kan sama dengan 2A. 4A sama dengan 3A tadi, Pak. 3A. 3A sama. Berarti 2A, 3A, 4A sama. 5A Sama, Pak. dengan 1A, Pak. 1A. Nah, yang sama dengan 1A mana saja? 1A, 5A, 1D, 5D. 1 D, D dan 5D. Kan 5D. gitu dah. Yang sama dengan tadi 2, 3, 4 sama. Samanya lagi mana? Ini
2D, 3D, 4D. 2D, 3D, 4D. Oke. Ya, ini di 8 semua ya. Ya, kalau beda nanti beda. Terus yang sama dengan 1B, 1C, 5B, 1C, 5C. 5B, 5C. Oke. Yang sama dengan 2D, 2B, sorry. 2B, 3B, 3B, 4B, 5B. 2C, ya 3D, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C gitu ya. Oke, ya kira kan ini ya. Ini sama ini. Ya, ini sama ini. Selama bentangnya masih sama, ini ya saya perhatikan 8 dan 6 hanya 4 tipe. Tapi begitu berubah ada yang 5, ya 5 itu nanti berubah lagi jadi sekian. Kalau kita tidak tahu sistem ini tadi, sistem pembagian struktur ini, ya nanti sipil itu gitu, yang dihitung yang besar saja ini, besar satu pakai semua. Kuat, ya pasti kuat, ya kan? Wong ini 4 peta itu ya, katakanlah itu 4 peta, dia ditumbuh oleh 2B, yang ini hanya menumbuh 1 peta. Nah, dikasih di sini ya pasti kuat. Nah, itu kalau kita tidak tahu, hanya manut, udahlah pokoknya strukturnya berapa kali berapa terserah. Itu ya. Nah, sambil ini lagi sebelumnya. Ini lagi fasad di sini, ini kan sangat berpengaruh ini. Ini kan milik kita, milik arsitek ini. Ya, di sini ini milik arsitek ini. Di luar ini, ya, luar maupun interioran ini milik arsitek. Ya. Nah, di sini ini nih. Nah, besaran ini juga milik arsitek yang arsitek harus pelihara. Saya maunya berapa? Ya. Kalau misalnya begini ya, ini fasadnya saya besarkan gitu ya. Fasadnya begini, ya. Misalnya ini dinding gitu ya, dinding begini. Kemudian ada kolom lagi. Ya. Kalau kita tidak menginginkan sesuatu dan kita serahkan kepada orang sipil, ya udah ukurannya ini terserah sipil. Ya. Nah, tapi saya sebenarnya ingin desain strukturnya itu gini, artinya pipih gitu, memanjang, bukan segi 4 begini tapi pipih. Oke lah, ini misalnya biar kelihatan saya pingin, nah ini kepinginan arsitek itu terungkap di sini. Saya pingin kolomnya itu pipih gitu, kecil pipih. Ya. Nanti di fasad akan kelihatan tadi, misalnya ini akan muncul maskulinnya, ini langsing gitu ya, boleh katakan feminin atau lightness tadi. Ini kolom ya. Kolomnya saya pingin tipis. Nah, ini harus kita pesankan melalui gambar kita, denah kita. Ya, saya pingin sini 30. Wah, kalau sudah ngotot, wah nggak bisa, kalau dihitung 30 nggak bisa. Ya sudah 35 misalnya. Nah, selama itu tidak mengganggu fasad ya, estetika bangunan kita, tidak masalah. Tapi ada tawar-menawar. Tidak terus, ya pokoknya saya bisanya 50, ya sudah 50. Oh enggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Kita harus, makanya kita tahu dan kita harus tahu sistem pembebanan ada beban masuk ke lantai ke balok ke kolom itu sudah oke. Nah, kemudian kita pesankan pada dari desain kita, denah kita. Ya. Saya ingin bahwa fasad kita, karena ini di depan ini sekali lagi saya katakan ini adalah milik kita. Ya, kekuatan di dalamnya itu milik sipil. Itu estetika ini akan berpengaruh di sini. Di fasad kita ini dari depan misalnya ya. Dari depan itu fasad itu akan sangat berpengaruh terhadap kita. Nah, itu yang penting. Jadi di sini itu mau memanjang begini misalnya gitu, itu urusan kita ya. Mau memanjang begini atau yang kotak itu urusan kita. Ini hati-hati. Kalau kita pasrah bongkoan ke mereka nanti jadinya tadi pinginnya maskulin, wah di gambarnya sudah bagus maskulin, pinginnya feminin gitu ya, ternyata jadi wah keker itu maskulin. Ya, coba Anda lihat di Fakultas Kedokteran itu ya, itu bangunan baru tetapi
nggak tahu dengan pinginnya seperti itu atau dan sebagainya, munculnya wah maskulin itu. Ya, maskulin sekali, kelihatan kolomnya itu besar-besar sekali. Ya, saya nggak tahu apa itu ranah arsitek lain ya, tapi saya bilang maskulin ini kan terlihat dari fasad itu gitu ya. Ya, apapun itu saya tidak ininya, tapi seperti itulah gitu ya. Beda dengan nanti yang misalnya dibungkus dengan kaca itu kelihatan ringan dan sebagainya. Oke, ya, artinya fokus pada kita bahwa penentuan ini, ya penentuan fasad ini itu adalah sepenuhnya milik kita. Kita mau memang betul-betul selebar ini atau mau setipis ini gitu. Nah, itu wilayah kita. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita mau menghitung balok ini berapa, ya kolom ini berapa besarannya. Begini dulu, misalnya ini kolom ya, kolom, saya garis satu aja, ini balok, ya ini balok, ini bentangnya tadi, misalnya kolom 1A ke 1B ya. Ya, bentangnya 8 ya, tadi ya, 8 meter. Oke. Nah, berapa besarnya ini, gitu ya. Dan berapa beban yang ditumpuk oleh kolom 1A. Nanti juga kolom 1B berapa. Masih ke sana lagi ya. Ya. Sekarang berapa tebalnya atau dimensi lebih tepatnya, dimensi dari balok di kolom 1A 1B ini berapa. Ya. Nih, jadi posisinya di sini, saya kembali. Nah, ini kolom 1A kan di sini nih, ya. Kolom 1A di sini, kolom 1B di sini. Ya. Nah, besarnya balok ini kan berapa? Dimensinya balok ini berapa? Ya. Tuh. Ya, itu satu dulu. Caranya adalah kalau bentang ini kita sebut dengan L, ya. L, ya. Kita di sini judulnya dimensi balok. Ya, sangat sederhana banget itu ya. Ya. Oke. Tadi lupa ya. Kenapa alasan ini saya berikan ke Anda? Jadi awalnya begini. Dari ahli struktur, ya, ahli struktur itu kan melakukan penerapan keahliannya dalam sebuah konstruksi bangunan, gitu ya, dalam sebuah konstruksi bangunan atau dalam sebuah pembangunan gedung, gitu ya, bangunan gedung. Kemudian kegiatan yang berulang-ulang itu oleh ahli struktur, ya kan muncul sebuah teori, gitu ya, teori penerapan. Nah, teori penerapan praktis atau teori praktis, gitu ya. Teori praktis ini oleh arsitek atau oleh saya, oleh nanti Anda sekalian, itu bisa dijadikan dalam ranah desain, gitu, terutama desain arsitektur terhadap tampak fasad dari hasil struktur tadi. Ya, ini alasan ini ya, dan disepakati dan mendekati sempurna. Ya, artinya untuk ranah visual arsitektur itu tidak masalah ya. Tapi ranah kekuatan nanti tadi kembali lagi sepenuhnya adalah milik teknik sipil. Ya. Nah, ini begini. Berapa dimensi ini? Ya, karena apa? Kalau Anda mau mengekspos strukturnya, jadi baloknya mau diekspos itu kan harus tahu dimensinya berapa ya, kan gitu. Nanti kalau segini kayak nggak kuat, ya bukan masalah nggak kuatnya, tapi kita berdasarkan tadi ahli-ahli struktur berkarya gitu ya, kemudian munculkan sebuah teori. Nah, teorinya adalah balok baca dulu ya, baca dulu. Dengan bentang 8 ya kalau kita sebut L ya. Kalau baja itu menghitungnya adalah 1/25 sampai dengan atau 1/30 ya.
kali L. Ini bukan minus ya. Pilih salah satu, mau pakai 30 atau 25 kali L, kali bentang. Itu nanti ketemu H. Nah, itu berarti ketinggiannya. Kalau ketebalannya adalah nanti setengah dari H itu tebalnya, atau disebut dengan D. Nah, ini kan baja ya. Nah, baja itu nanti ada IWF begini. Ya, maksudnya ini saya gambar. Nah, yang disebut dengan H itu adalah ini. Yang disebut dengan D itu adalah ini. Ya, sekaligus kalau beton itu ya, beton. Ya, ini D, ini H-nya, gitu ya. Ini H, ini D. Ya, ini beton bertulang. Sama sebutannya. Oke. Nah, kalau baja ini beton ya. Kalau baja tadi D-nya itu 11/20 atau 25 atau 30 dari L. Sekarang dengan bentang 8 baja ini, ya baja ini hanya berapa ini? Bentang 8. Ayo, hanya berapa? Kita pakai mana? 25 atau 30? 4, Pak. Ya, 4 ya. Berarti 4 itu 4 apa? Ini kan 8 meter. 1/25-nya 4. 4 apa? Ini kan 8 meter. Kalau 1/25-nya berarti 4 apa? 4 cm, 4 apa? 40 cm ya. Gitu tuh. Benar nggak? Delapan meter bagi 25 berapa? Kok 4 itu mana? 32, Pak. Sama. Fokus, Pak. Nah, 32. 32. Oke, 32 sorry ya, sentimeter. Nah, nanti dalam tabel, nanti Anda download sendiri ya, tabel baja gitu. Ya, tabel baja nanti tidak 2 cm tapi 320 mm. Itu. Ya, sama ya. D-nya berapa? D-nya berapa? 16. 60. 60. 16 cm atau 160. Nah, kalau misalnya di tabel, gitu ya, di tabel tidak ada, adanya 30. Nah, kita tes lagi dengan yang seperti 30. Kalau 30 hanya berapa nih? Berapa? Berapa kira-kira? 7,5. 27 lah gitu ya. Nah, berarti Anda ambil antara tadi 320 sama 270. Nah, nanti di tabel itu adanya kalau misalnya 30 atau 28 gitu. Nah, berarti kalau Anda mengambil 30 aman kan? Ya, ambil 300 ya. 300 nah, berarti aman. Nah, 300 ini separuhnya berarti pakai yang 150. Ya, gitu maksud saya. Jadi paling rendah dulu, kok 32 di tabel kan nggak ada misalnya, di tabel nggak ada. Pakai 30 ternyata 27 nggak ada. Ambil tengah-tengah, yang di tabel mana? 30. Ya udah kita ambil 30. Nah, biasanya di tabel itu muncul nanti 300 gitu titik 150 itu artinya begini, hanya ini berarti 30 cm ini ya, hanya 30 cm, D-nya adalah 15 cm. Nah, artinya ya, yang kelihatan oleh arsitek visualnya itu adalah geleger 30 kali 15 tadi. 30 15 cm. Sehingga kalau Anda mendesain interior dengan mau mengekspos struktur mengekspos struktur baloknya tadi, itu ukuran IWF ini, ukuran I ini ukuran 30 dengan 15. Itu pasti betul. Nanti sipil menghitung bebannya dan sebagainya. Nah,
yang ranah sipil nanti adalah ini tebalnya ini loh. Nah, tebal ininya berapa, lingkaran R-nya ini berapa, ketebal wing-nya ini berapa, lah itu ukuran sipil. Nanti yang di belakangnya ini ada yang 75, ada yang 80, misalnya 75, 25 itu. Nah, ini yang sini ini urusan sipil ini. Nah, untuk kita menggunakan apa? Pilih aja yang penting 30 dan 150. Nah, ininya bisa relatif lah ya. Biasanya ada dua tipe, 315 yang tebalnya ini beda-beda. Itu pabrikan. Nah, tetapi secara visual arsitektur adalah ini yang dibutuhkan kan ini ukuran ini. Masalah tebalnya ini, isinya itu ketebalan ini, nah, kita nggak tahu. Itu urusan sipil nanti. Ya, kekuatannya di sana. Tebal kan kita nggak tahu tebalnya berapa, tapi dimensi ini tadi H dan D-nya sudah kelihatan secara visual. Demikian juga untuk beton. Nah, beton seperberapa? Kalau baja 1/25 sampai 1/30, ya, kalau beton ya ini 1/10 sampai 1/12 dari bentang. Nah, kalau tadi baja itu ukurannya 30 kali 15, ya kan, dimensinya. Lah kalau beton berapa? Beton berapa? Hanya berapa hanya? Berapa ha? Ini beton. Halo? Halo? Gimana, Pak? Saya pikir habis anunya. Hanya berapa ini kalau beton? Halo? Antara 67 sampai 80. Apanya? Hanya berapa? 67 sampai 80. Kalau ambil dulu, ambil 10 ya, 1/10 berapa? 10 80. Nah, berarti berarti 80. D-nya berapa? D-nya juga setengah H. 40. Berapa? 40. 40. Nah, 40. oke. Jadi balok ini kalau beton tadi itu berarti ukuran 40 kali ya kan 80. Ya. Jadi balok beton ini ya, balok beton tadi ini 80 itu ini 40 cm ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya mau membuat balok yang mau Anda expose itu dari ini sudah benar. Isinya ini berapa, besinya ini ya, besinya di sini berapa, itu urusan sepenuhnya urusan sipil. Nah, Anda butuhnya adalah dimensinya berapa. Jadi pahami ya? Ya, itu utamanya. Oke. Ya. Sekarang kita mau menghitung ini berapa beban yang ditumbuk oleh kolom 1A. Oke, ya. Beban di kolom 1A. Saya gambarkan lagi saja. Gitu ya. Ini kolom, ini kolom, ini kolom. Oke, ini 1A ya. 1A, ini 1A. Tadi kita ingat bahwa wilayah yang ditumbuk itu artinya ya wilayah yang menjadi beban kolom ini tadi ini. Beban di kolom 1A itu adalah sekarang beban sendiri dulu. Balok ini ada balok. Nah, ini kan yang baloknya hanya sekian. Ya, ini 1A, ini B ya. Oke. Berarti sekarang beban balok dulu. Beban balok yang ada di 1A ke 2A. Tadi baca dulu ya. Kita membicarakan
struktur baja ya. Struktur baja. Oke. Tadi ya. Nanti lihat di tabel ya bahwa baja ukuran tadi berapa 30 ya. Ukuran berapa tadi? 30 ya? 32. Ya 32 atau berapa itu ya. Nah, nanti di tabel ini berapa per meter persegi. Katakanlah saya ambil 7 kg per meter lebih mestinya ya. Enggak. Ambil biar mudah ya 10 gitu ya. Ini saya contoh ya. Saya nggak lihat tabel ya. Nanti Anda pada waktu mengerjakan lihat tabel betul ya. Misalnya 10 kg ya, per meter. Ya. Ini panjangnya berapa? Balok dari 1A ke 2A berapa meter? Yang ditumbuk oleh 1A loh. Berapa? 8, Pak. Yang ditumbuk oleh 1A. 4, Pak. 4 ya. 4 kali, katakanlah ini harus sesuai tabel ya. Di tabel misalnya ada 10 kilo. Ini tabel ya. Saya wanti-wanti nanti Anda sesuaikan tabel ya. Tabel 10. Berarti berat balok baja ini yang ditumbuk oleh 1A itu 40 kilogram. Itu ya. Nah, terus balok yang menuju dari 1A ke 1B. Panjangnya berapa? 3. 3. Nah, ini dihitung dulu tadi. Ya. Kalau 3 pakainya berapa? Nah, dihitung dulu. Kan ini 6 ini tadi. Seper 25 atau seper 30 kali 6 meter. Ya. Berapa? Hanya berapa? Berapa? Ambil 30. 20 ya. D-nya 10. 10. Benar ya? Betul ya? Nah, karena kan seper 30 kita ambil. Kalau kita ambil seper 25, berarti berapa? Berapa itu? 2,5. 24. 4 kali 6, 24. Ya lebih besar lah Mas. Wong ini mesti kurang dari 20 no. Lebih besar ya. Lebih besar. Ya Iya. sekitar 24 mungkin ya. Nah, ini 12 atau 12 ya. Nah, serah ya. Nanti tinggal lihat tabel ya. Tabelnya yang mana yang ada. Kelihatannya 10 20. Berarti nanti lihat tabel yang 200 sama 100. Nah, itu berapa? Berapa kilogram per meter larinya. Ya. Misalnya 3 kali katakanlah 7 gitu ya, 7 kilo. Berarti di sana ada 21 kilogram. Ya. Jadi beban balok sendiri saja itu kan menjadi beban itu yang akan ditumpuk oleh kolom 1A. Itu beban baloknya saja sudah misalnya ini 61 kilo. Nah, sekarang di sana kan ada plat ya. Walaupun baja kan biasanya platnya plat beton ini. Ya, plat beton. Nah, beban plat atau beban volume itu kan plat beton sekarang ya. Plat lantai ya. Lantai beton. Ya kalau misalnya mau pakai lantai kayu ya nanti cari beban lantai kayu berapa. Ada. Nah, ini dulu ya. Plat lantai beton misalnya ya. Lantainya kan berapa luasnya? 4 ya. Ini kan 4 ini kan. 8 berarti ini 4 ya. Sananya 3. 4 kali 3 kali tebal beton itu 0,12 atau 12 cm. Ya. Nah, luas atau panjang kali lebar kali tinggi kan volume. Ya. Untuk mencari berat berarti dengan kalikan dengan berat jenis. Berat jenis beton berapa? Ya. Sudah saya upload di zoologi. Di folder 1, pertemuan 1 atau 2 ya. 2 pertama kayaknya. Nah, ada berat jenis ini tabel. Berat jenis beton itu berapa? Ya. Jadi nanti ini kan 4 ini berapa ini? 4 kali 3 12 kali nah, bijinya itu ya.
BJ-nya adalah 1.340 kalau nggak salah. Atau sampai dengan 1.400. Ya. Nah ini berat jenis beton bertulang. Ya. Berarti ini 12 kali 12 berapa ini? 12 kali 0,12. 1,44 ya. Nah, 1,44 kali berat jenis. Ya. Nanti ketemu ton ya, berapa ton. Ya, berat jenisnya sekian. Jadi kira-kira ini 1,44 ya. Ya, sekitar 2 atau sekian ton gitu ya, 2 ton. Nah, itu. Nah, kemudian bangunan yang kita rencanakan itu bangunan apa? Ya, di tabel yang sudah saya kirim, ya, file yang saya kirim, itu ada fungsi bangunan. Ya, misalnya fungsi bangunan pendidikan. Ya, pendidikan ada ruang apa misalnya kantor gitu ya. Nah, ruang pendidikan ini tadi beban mati ya, beban mati itu kan beton itu mati. Kemudian mungkin ada beban mati lain, misalnya beban furniture. Nah, beban furniture nanti ada di tabel itu. Beban furniture itu berapa per meter perseginya. Ya, misalnya ini beban ini tadi baja dan beban mati ya, beban mati. Oke, tadi terdiri dari balok yang 8 bentang 8 dan balok yang bentang 3 dan plat beton seluas itu. Ini beban mati. Nah, kemudian ada beban lagi furniture, itu kan beban mati nih. Furniture itu ya. Furniture. Nah, kalau nggak salah furniture itu 35 atau 25 ya. Per 75. Katakan 50. Ini nanti lihat tabel ya. 50 kg per meter persegi. Luasnya berapa tadi? Luasnya 4 kali 3 kali 50 kg. Berarti di sana ada 600 kg. Betul ya? 12 ya 600. Nah, beban furniture di atas lantai itu adalah 600 kilo. Beban mati. Apalagi di sana ada beban mati. Ya, cari. Ya, misalnya ya di sini, nah ini kan dinding ini. Dindingnya ada jendelanya enggak? Anggaplah misalnya belum ada jendelanya di sini. Masif semua. Berarti beban mati lagi ya. Dinding batu bata misalnya. Ada nanti per meter perseginya berapa? Ya. Berarti ketinggian dinding 4 ya kali lebar dinding adalah 4 ditambah 3 ya 7 kali berat per meter persegi berapa? Katakanlah beratnya 100 kalau nggak salah 135 apa ya. Ya, misal ini harus dari tabel ya, ada ya. Nah, nanti ketemu berapa? Ya, 4 itu tinggi dinding ya, tinggi dinding. Ini kan panjangnya, ini kan lebarnya 4 ditambah 3 ya. Tingginya 4 meter. Itu kan, jadi 7 kali 4 meter. Kemudian per meter persegi itu berapa berapa kilo? Ya, ketemu nanti di sini berapa kilogram. Nah, beban mati apa lagi yang ada di situ? Kalau tidak berarti ada dinding, lantai, balok. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ada lagi yang disebut dengan beban hidup. Ya, beban hidup. Nah, beban hidup itu apa? Ada orang, ya, ada angin, ya, ada gempa. Orang tergantung dari fungsi bangunan tadi. Fungsi bangunan. Oke. Fungsi bangunan. Kalau misalnya pendidikan gitu ya. Pendidikan itu 250 kg per meter persegi. Beban hidupnya gitu ya. Beban hidup berarti orang berjalan sana sini dihitung sekian. Nah, luasnya tadi ya sama dengan luasnya tadi kan 4 kali 3 luas ruangan yang
ditumpuk oleh kolom 1A ya kali 250 ya sama dengan berapa ini 1 kali 3 3.000 ya 3 ton gitu ya 3.000 atau 3.000 kilo atau 3 ton. Oke. Nah, nanti beban angin di sana ada di tabel. Misalnya disebutkan beban angin 0,3 misalnya atau 0,1. Beban angin dari mana? Nah, jadi total semua ya nanti 0,3 berapa? Jadi total semua beban hidup orang ini 3 ton gitu ya. Ditambah tadi furniture misalnya ya. Ini furniturnya di sini tambah ini kemudian ada furniture ini ya. Dinding ditambah apa tadi? Lantai ditambah balok gitu ya. Semuanya ini ya nanti dikalikan di sini. Katakanlah itu tadi A ya, berapa? Gitu. Ya. Kemudian gempa itu 100% dari ya dari total beban tadi. Ada beban angin, ada beban tadi, beban mati semua tadi ya, itu ditambah 100%. Jadi nanti kesimpulannya beban yang ditumpu ya, ditumpu atau didukuk di atau kolom 1A gitu ya. Ya, atau kolom 1A harus menumpu beban sebesar tadi beban mati ditambah beban hidup ya itu berapa ditambah 100% dari tadi ya dari penjumlahan ini ya paham enggak nih maksud saya? Ada pertanyaan dari sini? Halo? 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 Belum ada Pak sepertinya. Itu ya. Nah, nanti itu nanti Anda lanjutkan di tugas nanti itu ya. Itu ada ini kan ada nanti satu kelompok saja gitu ya. Ada tugas ini kan 1A seperti tadi ya. Nanti 1B. Jadi kolom 1A berapa, kolom 1B berapa, kolom 2A berapa, kolom 2B berapa. Caranya seperti itu. Ya. Itu tabel-tabel itu sudah saya upload di Zoologi. Ya. Itu cara perhitungannya ya. Dan nanti pada waktu bagaimana mengisi dari pembesian pun nanti saya berikan ya, mudah-mudahan nyampe ya, walaupun tadi itu berdasarkan dari praktisi teknik sipil menggambar dengan ketentuan yang hampir sama ya, yang hampir sama misalnya bentang 6, bentang 8, bentang 5 gitu ya, bentang 9 itu hampir-hampir sama ya, dengan fungsi-fungsi bangunan yang relatif sama, yaitu pembesiannya itu dari yang saya lakukan kemudian saya minta pengesahan atau minta dihitung kembali oleh teknik sipil itu ternyata benar adanya dan mampu gitu ya. Jadi saya mendesain bangunan 5 lantai 6 lantai itu tetap saya gambar dulu gitu struktur dan detailnya, kemudian saya biar cepat itu ya, biar cepat saya minta teknik sipil untuk mengkoreksi dan tanda tangan gitu ya, sehingga bayarnya lebih murah gitu. Ya, bayarnya lebih murah. Tapi kalau semuanya diserahkan itu nanti ya pastilah ya mereka semua menghitung pasti lebih mahal ya. Lebih amannya ya serahkan aja ke mereka semua. Tetapi yang saya wanti-wanti adalah sekarang bahwa fasad ini itu adalah milik Anda sebagai calon arsitek, itu yang lebih harus Anda ketahui. Oke, itu ya. Jadi ranah
Itu ranah kita. Oke, itu tadi ya apa namanya. Jadi ini tadi sudah saya contohkan ya untuk baja. Jadi yang berbeda baja adalah nanti kolom dan karena kita bicara struktur kolom dan balok, berarti hanya balok dan kolomnya yang baja. Kalau platnya tetap aja platnya dengan beton bertulang. Ya. Nanti yang kedua tugas minggu depannya itu adalah bagaimana kita menghitung tumpuan atau kolom 1A itu bebannya berapa, tapi materialnya adalah beton. Ya, material beton. Besok saya berharap Anda sudah membuka, itu bisa di print out gitu ya, sehingga pada waktu penjelasan itu sudah komunikasinya sudah tadi kan saya juga masih beban berat balok kira-kira sekian itu ya, karena saya juga nanti kalau buka tutup agak kelamaan ya. Besok saya berharap Anda sudah dari HP boleh melihat bahwa beban hidup berapa, furniture itu bebannya berapa gitu ya, plafon itu beban mati berapa, tadi kan belum ada plafonnya, jadi semua nanti dimasukkan. Kita menghitung beban yang di kolom 1A ataupun kolom yang lain itu sudah lengkap, lantainya pakai apa, dindingnya pakai apa, plafonnya pakai apa, sehingga memang betul-betul sudah menggambarkan kolom ini menumpu bebannya berapa. Ya. Nanti selanjutnya setelah Anda bisa menghitung tiap-tiap lantai, ya misalnya 4 lantai atau 5 lantai, nanti Anda bisa menentukan pondasinya pakai apa. Ya. Nanti hanya kasuistik, pondasinya menggunakan tiang pancang, gitu kan? Pancangnya berapa buah, gitu. Ya, kita sekarang dipermudah, nanti di-download bahwa satu tiang panjang mampu mendukung sekian ton, gitu. Nah, kalau kita sudah tahu beban yang ditumpu oleh kolom 1A itu misalnya 100 ton, ya, kolom A 1A ini 100 ton, ya. Kemudian Anda cari download, menemukan bahwa satu tiang panjang itu mampu mendukung 25 ton misalnya. Nah, berarti di kolom 1A itu ada tiang panjang 4 minimal atau 5 ya, untuk melebihkan berarti 5 tiang panjang. Begitu. Di kolom 2B misalnya berhitung bebannya adalah 400 ton. Ya. Kemudian Anda mencari-cari kalau yang menggunakan 25 ton berarti berapa biji itu? Ya, 4 kali 4 16. Berarti di situ harus ada 16 titik tiang panjang. Ya. Atau pakai yang 50 saja. 50 berarti ada 8 tiang. Nah, kalau di kolom 1A pakai yang 50 berarti hanya 2 tiang. Nah, ini loh. Ya. Jadi kalau mau membuat pondasinya juga akan berbeda karena memang wilayah yang ditumpuk oleh kolom 1A dan kolom 2B itu memang berbeda. Sehingga bisa menggambarkan tiang panjang yang di kolom D pasti lebih banyak dari yang kolom 1A dari 2B tadi. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa Anda kerjakan secara kelompok ya. Nanti biasa jadi kolom 1A yang mengerjakan 2 orang misalnya. Kalau 10 ya, satu kelompok 10 ini personil yang 3 dan 4, ini personil yang 5-6. Oh, ini karena besar ya udah berempat itu. Ya. Jika satu kelompok 10 orang itu bisa mengumpulkan satu kelengkapan ini. Ya. Oke, itu disimpan ya. Kemudian bagaimana kalau sampai 6 lantai, 8 lantai, nanti berapa besarnya kolom? Ya, berapa besarnya kolom sampai nanti berapa atau pondasi yang digunakan itu kira-kira seperti apa? Atau kalau pakai tiang panjang itu pelnya berapa? Ya, yang panjangnya itu pelnya berapa? Nah, nanti kita menggambar ada tiang panjang, terus ada pel cap. Pel cap itu apa sih fungsinya gitu ya? Nanti pel cap ada pedestal. Pedestal itu apa sih gitu?
terus sampai ke kolom dan selanjutnya. Ya, sambil belajar menghitung, kita juga belajar gambar, nanti gambar bagaimana detailnya pembalok ini, gitu ya. Bagaimana hubungan balok baja ini dengan plat lantai beton bertulang. Ya, jadi sambil menghitung nanti ada gambar teknisnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya. Monggo, Tadi ya. saya sempat bingung, itu maksudnya tadi kan pas menghitung dimensi balok itu kan ada baja sama beton. Nah, pas menghitung untuk tingginya itu kan ada seper 25 sama seper 30 kali luasnya itu kan L-nya. Kalau itu baja. Nah, itu maksudnya seper 25 sama 1/30 itu rentannya itu dari 1/25 sampai 1/30 atau itu pilihannya 1/25 sama 1/30. Ya. Makasih. Itu saja. Oke, ya. Jadi ini ya, apa namanya? Yang ini tadi ya. Ini dah ya. Jadi ini begini. Kalau yang baca dulu ya. Jadi ceritanya begini. 25 30 ya silakan ambil dulu misalnya pakai 25 tadi ya. Nah, pakai 25 ternyata tadi munculnya 32 atau 320 lah gitu ya, 32 cm. Ya. Nah, ternyata kalau kita saklek pakai yang 25 nanti itu di pabrik enggak ada. Gitu. Nah, kita beli di pabrik enggak ada. Dan kita menyantumkan 30-20 sudah ada. Kita coba dulu yang pakai 130. Ya, kalau yang pakai 130 ternyata tadi berapa? 27 misalnya. Ini misal ya. 27. Nah, 27 juga tidak ada di pabrik. Yang ada di tabel itu sesuai dengan pabrik ya. Pesanan pabrikan itu ada yang 30. Nah, berarti kan paling rendah kita menggunakan dimensi yang 27, paling tinggi 32, ternyata tidak ada di pabrik, kita ambil tengah-tengahnya kan yang ada, pakai 30. Bisa dipahami? Ya, 30. Itu yang baja. Karena dia pabrikan, cor-coran di pabrik, yang ada adalah ukuran 30. Ya. Kalau ternyata misalnya ya, 30 antara 30 sama 35 gitu. Ya, Anda bawahnya misalnya 32 enggak di pabrik, 37 misalnya, 37 enggak di pabrik, ya kita ambil yang naiknya, jangan ambil turun 30 nanti enggak kuat. Kita ambil yang 38 misalnya. Yang ada di tabel itu berapa? 40 misalnya. Ya udah kita ambilnya 40. Ya. Artinya kekuatannya memang lebih. Padahal rentang kekuatannya ada 32 sampai 37 saja. Tapi ternyata 32 37 enggak ada di pabrikan. Pabrik itu enggak membuat ukuran itu. Ukurannya membuat 40 misalnya, 40 20 gitu. Ya sudah, kita pakai yang 40 20 dimensinya. Tingginya 40, D-nya atau tebalnya itu 20. Tidak apa-apa. Jadi sekali lagi 25 30 ini hanya rentang ya, rentang kekuatan dipraktisi, rentang kekuatan praktisi itu kalau kita menghitung misalnya dengan beban-beban yang lain itu kan beban gempa itu kan diambil 100%. Ya. Ya, kemudian hujan itu diambil lebat sekali. Ya. Kemudian ruang itu dipakai oleh orang penuh gitu. Kemudian atapnya itu ada orang yang memperbaiki di situ. Jadi kira-kira ada enggak hujan gede gitu ya, kemudian ada gempa, ya, gempanya maksimum besar sekali gitu, 8 skala Richter misalnya, kemudian apalagi ruangan itu pas dihuni penuh gitu. Ya, itu kan perhitungannya adalah perhitungan maksimum. Ya. Jadi ruangnya maksimum dipakai, terjadi gempa, terjadi hujan lebat, terjadi angin full gitu. Nah, itu kan kadang-kadang tidak mungkin lah, hampir-hampir tidak pernah terjadi itu. Ya. Sehingga kalau mengambil 25 ya betul, mengambil 30 ya betul, mengambil lebih dari 30 jangan ya.
kurang ya, kurang dari 25 pasti lebih bagus karena dimensinya lebih besar. Ya, ini maksimum 30. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau beton kan dicetak itu. Nah, kalau dicetak biasanya saklek gitu ya, antara 10 sampai 20 ini. 1/10 sampai 1/20. Kita ambil yang mana? Kalau ambil 12 itu maksimum ya, minimal dimensi, ambil 10 itu maksimal dimensi. Biasanya demikian. Ya. Dan bisa dicetak kan, mau ukuran berapa 32 ya cetakannya aja ukur 32. Mau pengen 35 ya 35 ukurannya. Itu bisa dicetak. Nah, kalau baja itu yang nyetak pabrik dan sesuai dengan tabel itu. Sama. Pabrik manapun itu berdasarkan tabel internasional itu ya, baja yang dikeluarkan. Oke, bisa dipahami nih? Mbak. Halo. Berarti itu dia nyoba semuanya Pak gitu, nyoba yang 1/25 sama nyoba yang 1/30, nanti hasilnya gimana ya. Kalau semisal nggak ada yang sesuai sama tabel berarti memakai yang sesuai sama tabelnya itu. Betul ya, gitu. Baik Kak, terima kasih. Ya. Oke, iya. Mungkin itu dulu ya. Nanti ada pengantar saya ini tadi saya coba tulis di zoologi gitu ya untuk mengantarkan ke tugasnya nanti. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, maaf, untuk absensinya kelas struktur ini digabung dengan utilitas tadi atau bikin sendiri ya, Bu? Tadi ya boleh, bikin sendiri lebih baik. Ya, kalau tadi sama pesertanya sama. Ya kirim aja enggak apa-apa. Oke. Gitu ya, atau bikin lagi aja lah, enggak apa-apa. Saya dikirim. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Boleh Pak, boleh. Pertanyaan lagi Pak. Iya. Oke, silakan Mas. Kalau misalnya itu Pak, balok tapi kolomnya cuma satu tuh Pak, balok melayang tuh gimana Pak? Apakah sama perhitungannya? Iya, sama Mas. Sama. Ya, sama. Ya, jadi kita anggap satu tadi kolom 1A itu ya. Itu kolom 1A, itu kan kita pakai setengah ya, setengah ke kolom 2A dan setengah ke kolom 1B. Kan kita setengah. Itu sama seperti itu. Kita anggap sama itu. Oke, ya. Pak. Sama ya. Jadi saya tadi kan mengantarkan bahwa seolah-olah seperti payung yang dirangkai-rangkai. Ya, satu payung itu ya membebani atau menumpuk lebar payung itu. Lebar payung itu sehingga satu kolom memang hitungannya. Ya. Jadi balok yang menyatu itu sebenarnya dihitung hanya hanya separuh itu. Wilayah tumpuan dari kolomnya itu. Betul Mas, jadi sama, hitungannya sama. Oke, ada lagi? Terima kasih. Ya, masih ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.